Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Matan Isabuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah atau proposisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang disebut dengan proposisi itu adalah sebuah pernyataan yang mengandung penghukuman yang mana penuturnya bisa kita sifati sebagai shadiq, yaitu benar atau jujur, atau kita sifati sebagai kadzib, yaitu pendusta atau pembohong. Apabila pernyataan yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan fakta, maka kita sebut penuturnya sebagai shadiq. Cuman apabila pernyataannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, maka penuturnya bisa kita sebut sebagai kadzib, yaitu pembohong atau pendusta. Kemudian qadhiyah berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mujibah atau mujabah, dan ada yang disebut dengan salibah. Di dalam buku-buku logika, biasanya mujabah ini diartikan sebagai afirmasi atau positif, sementara salibah ini biasanya diterjemahkan sebagai negatif. Nah, pembagian qadhiyah pada mujabah dan salibah ini yaitu bi'tibarin nisbah, berdasarkan hubungan antara maudhu dan mahmul di dalam qadhiyah hamdiyah, atau berdasarkan nisbah, hubungan antara muqaddam dan tahi di dalam qadhiyah syartiyah, baik yang muttasilah maupun yang munfasilah. Namun di dalam kitab ini musannif hanya mencukupkan pembahasannya pada qadhiyah hamliyah. Musannif tidak menyinggung pembagian qadhiyah kepada mujibah dan salibah ini di dalam qadhiyah syartiyah, baik yang muttasilah maupun yang munfasilah. Karena itu, agar pembahasannya ini teman-teman bisa ketahui dengan baik terkait pembagian qadhiyah kepada mujibah dan salibah ini, maka silakan teman-teman rujuk di kitab yang lain. Di antaranya teman-teman bisa rujuk di dalam kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahimi yang sudah hatam dibaca di dalam channel ini. Di sana dijelaskan secara terperinci terkait qadhiyah syartiyah maupun muttasilah maupun yang munfasilah, ya, dan juga contoh-contohnya, ya, baik yang mujibah maupun yang salibah. Wal qadhiyatu, dan adapun qadhiyah proposisi, imma mujabatun, ada kalanya ialah mujabah, positif atau afirmatif. Kapan qadhiyah itu disebut dengan mujabah? Yaitu apabila mahmulnya diberlakukan kepada maudhu. Ini tentunya ya di dalam qadhiyah hamliyah. Karena sebagaimana disebutkan barusan, di dalam kitab ini terkait qadhiyah syartiyah, musannif tidak menyebutkan, tidak membahasnya. Nah,
apabila mahmulnya diberlakukan, ditetapkan, disifatkan kepada maudhu'nya, maka itu disebut dengan mujabah, positif atau afirmatif. Kakolina seperti perkataan kita Zaidun katibun, adapun Zaid katibun ialah seorang penulis. Di dalam qadhiyah ini yaitu mahmul katib diberlakukan kepada Zaid. Kita memberlakukan katib kepada Zaid. Artinya kita hukumi Zaid itu sebagai seorang penulis. Wa imma salibatun, dan ada kalanya ialah salibah, negatif. Kapan qadhiyah itu disebut dengan salibah? Yaitu apabila mahmulnya tidak diberlakukan kepada maudhu'nya. Pemberlakuan mahmul terhadap maudhu' ditiadakan. Nah, itu disebut dengan salibah. Kaqaulina seperti perkataan kita, Zaidun adapun Zaid, laisa ialah tidak ada siapa Zaid, dikatibin ialah seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah katib. Sementara laisa ini disebut dengan adatus salab, yaitu huruf yang fungsinya itu adalah meniadakan pemberlakuan mahmul terhadap maudhu. Zaidun laisa bikatib, Zaid bukan seorang penulis, di sini mengandung penghukuman bahwasanya katib ini tidak diberlakukan, tidak dilekatkan, ditiadakan pelekatannya, pemberlakunya kepada Zaid. Artinya kita menghukumi bahwasanya Zaid itu bukan seorang penulis. Antara Zaid dan seorang penulis ini kita salab, kita tiadakan. Ini yang disebut dengan qadhiyah salibah. Wa kullu wahidin, dan adapun masing-masing satu minhuma dari keduanya mujabah dan salibah, imma makhsusatun, ada kalanya disebut dengan makhsusah, kama dzakarna sebagaimana telah menyebutkan kami. Kapan qadhiyah mujabah atau salibah itu disebut dengan makhsusah? Yaitu apabila maudhu'nya berupa singular, yaitu tertentu, khusus, terbatas, diketahui. Ya, ini itu yang disebut dengan makhsusah. Atau ya berupa juz'i, berupa partikular atau singular. Apabila maudhu dari qadhiyah itu makhsusah, tertentu, maka disebut dengan makhsusah. Contohnya yang mujabah, Zaidun katibun. Di sini yang menjadi maudhu adalah Zaid. Nah, Zaid ini kan menunjuk pada sosok tertentu. Karena itu ya, Zaidun katibun ini disebut dengan makhsusah. Atau kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah makhsusah. Contohnya yang salibah, Zaidun laisa bikatib. Di sini yang menjadi maudhu adalah Zaid. Nah, Zaid ini berupa makhsusah, menunjuk pada sosok yang tertentu. Karena itu Zaidun laisa bikatib ini disebut dengan qadhiyah makhsusah. Atau kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah salibah makhsusah. Wa imma mahsuratun, dan ada kalanya disebut dengan mahsurah. Mahsurah itu artinya yang dibatasi atau terbatas. Kapan sebuah qadhiyah itu baik mujabah dan salibah disebut dengan mahsurah? Yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli dan didahului dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Karena kuantor itu ada dua, yaitu kuantor kulli atau disebut dengan surun kulli, kuantor universal, dan ada yang disebut dengan surun juz'i, yaitu kuantor partikular. Nah, fungsi dari kuantor ini yaitu menunjukkan ya, ini ya fungsi dari kuantor. Kalau kuantor kulli ini biar jelas saya perinci. Fungsi dari kuantor kulli yaitu surun kulli
yaitu untuk menunjukkan bahwasanya hukum yang berlaku di dalam qadhiyah itu berlaku kepada seluruh individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Sementara fungsi dari surun juz'i kuantor partikular yaitu untuk menunjukkan bahwasanya hukum yang berlaku di dalam qadhiyah itu berlaku kepada sebagian individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Biar jelas ya, nanti ke contoh. Wahia dan adapun mahsurah imma kulliyatun musawarah, ada kalanya ialah kulliyah musawarah, yaitu kuantor universal. Kakolina seperti perkataan kita, kullu insanin katibun. Adapun setiap manusia katibun ialah seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini berupa lafadz kulli. Kenapa disebut dengan lafadz kulli? Karena maknanya mencakup kepada banyak individu. Yaitu insan ini mencakup kepada Said, Bakar, Osman, dan sebagainya. Nah, yang menjadi mahmul adalah katib. Sementara kullu ini disebut dengan surun kulli, yaitu kuantor universal. Yang menunjukkan bahwasanya hukum yang berlaku di dalam qadhiyah ini berlaku kepada seluruh individu yang dicakup oleh maudhu'. Kullu insanin katibun. Nah, qadhiyah ini mengandung penghukuman bahwasanya katib itu berlaku kepada seluruh individu insan tanpa kecuali. Semua individu insan itu dihukumi sebagai katib, sebagai seorang penulis. Nah, kullu insanin katibun ini disebut dengan qadhiyah kulliyah. Atau kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah kulliyah. Contohnya yang salibah, wala syai'a minal insani bikatib, dan tak satu pun minal insani dari manusia bikatibin ialah seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini berupa lafadz kulli. Katib ini berupa mahmul. Sementara la syai'a ini yaitu disebut dengan adatus salab, sekaligus disebut juga sebagai surun kulli, kuantor kulli. Kuantor kulli, kuantor universal. Nah, karena maudhu'nya didahului dengan kuantor universal, yaitu berupa la syai'a, maka ini disebut dengan qadhiyah kulliyah. Qadhiyah kulliyah. La syai'a minal insani bikatib, yaitu penghukuman yang ada di dalam qadhiyah ini, yaitu menghukumi bahwasanya tak satu pun dari manusia itu, dari individu manusia itu adalah seorang penulis. Ini meniadakan katib dari seluruh individu yang dicakup oleh insan. Nah, la syai'a minal insan bikatib disebut dengan qadhiyah hamliyah salibah kulliyah. Wa imma juz'iyatun musawaratun, dan ada kalanya juz'iyah musawarah, yaitu kuantor partikular. Kakolina seperti perkataan kita, ba'dul insan katib. Adapun sebagian manusia katibun ialah seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan, dan insan ini berupa lafadz kulli. Yang menjadi mahmul adalah katib. Sementara ba'du di sini disebut dengan surun juz'i, kuantor partikular. Nah, ba'du ini menunjukkan bahwasanya hukum yang berlaku di dalam qadhiyah ini berlaku kepada sebagian individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Ba'dul insani katib, yaitu memberlakukan katib kepada sebagian individu dari insan. Ini hukum yang ada di dalam qadhiyah ba'dul insani katib. Nah,
ba'dul insani katibun ini disebut dengan qadhiyah juz'iyah. Atau kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah kulliyah. Contohnya lagi yang salibah. Ba'dul insani laisa bikatib. Adapun sebagian manusia laisa ialah tidak ada apa ba'dul insan bikatibin ialah seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah al-insan. Yang menjadi mahmul adalah katib. Sementara ba'du ini berupa surun juz'i, kuantor partikular, yang menunjukkan bahwasanya hukum yang ada di dalam qadhiyah ini hanya berlaku kepada sebagian individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Nah, laisa ini disebut dengan adatus salab, yang mana fungsinya meniadakan pemberlakuan mahmul terhadap maudhu'nya. Tahu kalau ingin dakik ya, tadkik ya, yaitu meniadakan pemberlakuan katib dari sebagian individu yang dicakup oleh insan. Ini ba'dul insani laisa bikatib, sebagian manusia bukan penulis. Hukum yang ada di sini yaitu meniadakan pemberlakuan katib dari sebagian individu yang dicakup oleh insan. Artinya sebagian manusia itu bukan seorang penulis. Ini hukum yang terkandung di dalam qadhiyah ba'dul insani laisa bikatib. Nah, ba'dul insani laisa bikatib ini kemudian disebut dengan qadhiyah juz'iyah. Atau kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Wa imma alla yakuna kadzalik, dan ada kalanya tidak ada apa wahid kadzalika ialah seperti hal tersebut ini ya di atas makhsusah dan mahsurah. Tidak disebut dengan mahsurah dan juga tidak disebut dengan mahsurah. Watu sama dan dinamakan apa qadhiyah muhmalatan pada muhmalah. Kapan sebuah qadhiyah itu disebut dengan qadhiyah mujabah atau salibah yang muhmalah, yaitu apabila maudhu dari qadhiyah itu tidak didahului dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Muhmalah itu artinya yang dibiarkan tanpa diberi atau didahului dengan kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Nah, kalau ingin diperinci, diperjelas seperti ini ya. Sebuah qadhiyah disebut dengan muhmalah apabila qadhiyah tersebut maudhu'nya berupa kulli, bukan berupa juz'i, karena kalau juz'i nanti disebut dengan makhsusah. Qadhiyah yang maudhu'nya berupa kulli namun tidak didahului dengan surun kulli maupun surun juz'i, kuantor universal maupun kuantor partikular. Nah, ini yang disebut dengan qadhiyah muhmalah. Kaqaulina seperti perkataan kita, al-insanu natikun. Adapun manusia natikun ialah berpikir. Di sini yang menjadi maudhu adalah al-insan dan yang menjadi mahmul adalah natik. Di sini al-insan berupa lafadz kulli karena al-insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Nah, al-insan ini tidak didahului dengan kuantor, baik kuantor kulli yaitu kuantor universal maupun kuantor juz'i, kuantor partikular. Tidak didahului dengan kullun atau ba'du. Nah, karena itu al-insanu natikun ini disebut dengan muhmalah
atau qadhiyah muhmalah. Kalau ingin lengkapnya ya, al-insanu natikun ini disebut dengan qadhiyah, hamliyah, mujabah, muhmalah. Au laisa binatik. Artinya al-insanu laisa binatik. Manusia itu bukan binatik, yaitu berpikir. Al-insanu laisa binatik, yang menjadi maudhu adalah insan. Yang menjadi mahmul adalah natik. Sementara laisa ini disebut dengan adatus salab. Nah, di sini yang menjadi maudhu al-insan berupa kulli. Nah, dan tidak didahului dengan surun kulli maupun surun juz'i. Karena itu al-insanu laisa binafikin ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Atau kalau ingin diperlengkap disebut dengan qadhiyah hamdiyah salibah muhmalah. Wahia dan adapun muhmalah fi kuwatil juz'iyati ialah di dalam kekuatan juz'iyah, qadhiyah juz'iyah, proposisi partikular. Jadi muhmalah ini, qadhiyah muhmalah ini sama dengan qadhiyah juz'iyah. Kekuatannya sama ya, posisinya sama. Disamakan posisinya dengan qadhiyah juz'iyah. Demikian penjelasan terkait qadhiyah dengan pembagiannya pada mujabah dan salibah, dan kemudian dari mujabah dan salibah ini dibagi kepada makhsusah, mahsurah, dan muhmalah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.